Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Di malam yang berbahagia hari ini, pada kesempatan hari ini, malam Jumat yang berbahagia hari ini, kita akan nyambung materi kita, pembahasan kita di acara ngecaprak bersama rekan saya PPL biasa diundang PPL kan ya, atau Ancas Nata ya. Malam hari ini kita akan nyambung pembahasan kita mengenai apa? Pembagian bantuan untuk korban banjir yang ada di wilayah Indramayu, khususnya Kecamatan Sukabumi Bang, di Desa Gunung Sari. Kita bagikan khususnya untuk di Desa Gunung Sari dan sekitarnya. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk para donatur, khususnya Mbak Nunung Koida, Mbak Naya, tidak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih karena donasi yang beliau berdua berikan kami sudah salurkan atau berikan kepada masyarakat Gunung Sari yang membutuhkan. Tentunya korban banjir, untuk korban banjir, bencana banjir. Dan tidak ketinggalan juga saya ucapkan terima kasih untuk Kang siapa tuh? Untuk Kang Sukasa, terima kasih juga donatur dari Kang Sukasa, donasi dari Kang Sukasa kami sudah berikan kepada pihak-pihak masyarakat yang membutuhkan, khususnya korban bencana banjir yang ada di Kecamatan Sukabumi Bang. Oke, kali ini saya dan Ancas Nata akan menerangkan bagaimana teknisinya, terus rencana atau susunan ya, agenda daripada pembagian yang kami laksanakan kemarin, khususnya untuk korban banjir yang ada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukabumi Bang dan sekitarnya. Oke, langsung saja. Mari kita bongkar semua. Langsung saja saya ingin mendengarkan, bareng-bareng mendengarkan dari pihak penyelenggara, dari yang punya idenya, yaitu Ancas Nata. Namun sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman. Ada Kang Wastam, pendukung berat Fiorentina ini, bagian rival ya, tetap sedulur. Kanggo Ang Wastam, selamat menikmati. Ada Mbak Nunung juga di sini yang udah hadir. Terima kasih Mbak Nunung. Oke, langsung saja beliau akan menerangkan bagaimana teknisinya, sasaran mana saja yang harus diutamakan gitu. Oke, untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari kolbine terbuka. Bari tenang. Bahkan nurul kolbu, cahaya hati. Iya, utama. Baik, rekan-rekan, sahabat Facebook atau sahabat YouTuber. Jangan lupa subscribe. masih dalam acara ngecaprak
donasi bantuan korban banjir bencana alam yang sudah menimpa kita di Desa Gunung Sari, khususnya baik di Kabupaten Indramayu maupun Majalengka dan sekitarnya. Perlu kita ketahui bagi rekan-rekan yang jauh dan yang ada di manapun berada, baik di luar negeri atau di kota Jakarta, bahwa bencana alam banjir yang tadinya kita hanya lihat atau menyaksikan lewat televisi, lewat media Facebook dan YouTube, pada kemarin kita merasakan sendiri dan melihat langsung di wilayah kita, bahkan di desa kita. Dalam hal itu kami bersama Kang Mantri Deon punya gagasan dan punya ide. Alhamdulillah didukung oleh rekan-rekan yang ada di luar negeri sana, yang bekerja di luar negeri, yang sudah menyalurkan donasinya, bantuannya, dan ada juga dari Indramayu juga yang sudah mempercayakan kami dalam hal ini untuk mendistribusikan bantuan korban banjir. Dan sangat prihatin apa yang kita ketahui dan kita rasakan, bahwa seperti di TV-TV tadi, kayak di TV-TV lah ya, lansia diungsikan, digendong, bayi digendong, sampai ngungsi lah katakan, janda-janda semuanya digendong, orang tua digendong. Dan kami akhirnya bergerak cepat dalam hal pendistribusian bantuan. Dan untuk teknis kita juga selalu prosedural, ya, melakukan secara prosedural dan terarah. Jangan sampai kita tujuannya bagus, namun di lapangan ketika metode pembagian bantuan itu tidak diperhitungkan dengan baik, maka menimbulkan keresahan. Karena semuanya juga rata-rata pengen mendapatkan bantuan kebagian. Takutnya nanti ada bahasa pilih kasih, atau ada tunggangan politis lah, atau ada tunggangan di politisasi. Kami di sini berdiri mandiri, betul, bersama rekan-rekan kita. Kata Bang Haji Wali nih, mending survei dewek daripada gendong ning wong. Betul. Ya. Tapi kita juga juga Bang Haji Wali wajib koordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk kita bikin secara tertulis. Iya. Prosedural. Ada suratnya tertulis, dan juga kita tetap koordinasi dengan pihak pemerintah setempat. Namun dalam teknis pendataannya kita terjun langsung, bergerak cepat di lapangan, dan juga ditemani oleh rekan-rekan RW maupun polisi blok, RT dan tokoh masyarakat di wilayah setempat. Mungkin sebagai gambaran awal untuk teknis pembagian seperti itu. Mungkin sedulur begini ya, mungkin kalau saya simpulkan, kalau boleh saya simpulkan, kalau kita punya tujuan baik, ya jangan sampai ada opini liar yang berkembang di masyarakat bahwa tujuan baik kita itu dianggapnya istilahnya tidak memberi tembusan dulu, tidak itu kan kurang baik juga, ya.
terutama di pemerintah setempat gitu. Mungkin kurang lebihnya begitu ya. Iya, karena memang pemerintah setempat juga sudah melakukan pendataan. Betul. Dan sudah melakukan verifikasi Betul. data di lapangan melalui RT RW. Kami juga perlu masukkan ke pemerintah setempat bahwa mana saja yang kita kunjungi dan kita cek langsung yang layak untuk diberikan bantuan skala banjir itu. Iya, skala apa namanya? Skala apa namanya? Oke, saya sapa dulu untuk penonton malam ini. Ada Kang siapa tuh? Ruwendi, banjire wis surut durung. Alhamdulillah kami kemarin sore ya, sudah apa namanya, sudah belusukan kalau kata Pak Jokowi sih ya. Gitu. Alhamdulillah di desa Sukagumiwang sendiri, di kecamatan Sukagumiwang sendiri, khususnya di desa Gunung Sari sudah surut ya Kangnya. Tapi kalau di sebagian wilayah kayak Gedangan, Binaria itu memang sudah surut kalau Kali Cimanuknya. Cuman masih ada air yang tergenang. Iya. Jadi karena memang tidak ada pembuangan atau jalan irigasi airnya, ya begitu kurang lebih. Jadi lumayan agak ya ada membutuhkan sebagian waktu, masih ada terkena. sebagian yang terkena belum surut lah, katakanlah belum surut begitu. Gitu. Nah, ada tambahan lagi dari Pak atau Kang Ruwendi. Ya, Pak Bambang, Pak rekan kami dari penyuluh pertanian. Berarti saya salah orang yang sudah menonton. Maaf. Kalau Pak Ruwendi itu dari Plumbon. Oh, dari Plumbon, Iya. Wong Dewek ya. Kios pertanian juga. Oh, kios pertanian. Iya. Yang punya pertanian, nah, Yang punya kiosnya. Kios pertaniannya, iya. Oke, selamat malam Kang Ruwendi atau siapa namanya? Iya. Iya bener kan? Ya, selamat malam. Ibu Anggi juga lagi nonton. Oh iya, Ibu Anggi ya lagi nonton. Alhamdulillah ditontonin apa perangkat pemerintah desa setempat gitu. Salam aja untuk keluarga, yuk. Oke. Sudah ada pertanyaan masuk soalnya soal tema yang kita bahas hari ini atau malam ini. Gini, pertanyaan dari siapa ini yang udah masuk? Boleh bertanya di mana saja, di kolom komentar boleh, di inbox boleh, gitu. Ya. Cuma ada pertanyaan masuk lewat inbox, nggak apa-apa ya. Pertanyaannya gini. Katanya ada ibu mensos gitu. Gembar-gembornya atau gosipnya akan ada ibu mensos yang mau datang ke Kabupaten Indramayu, betulkah? Katanya gitu, Ang. Ya mungkin bisa disampaikan. Sebentar sebelum saya jawab. Entok tahu. Nah, Iya betul. Kalau menurut kabar yang beredar sih memang demikian ya Kang ya. Kalau menurut kabar yang beredar, gosip-gosipnya sih mau ada Menteri Sosial yang mau tinjau Kabupaten Indramayu. Bahkan sudah di apa namanya, di hashtagnya tuh warga Indramayu tidak boleh kelaparan, korban banjir di Kabupaten Indramayu tidak boleh kelaparan, gitu katanya. iya. Gitu. Ya semoga saja Menteri Sosial kita Ibu Tri Risma hari ini mau datang. Nah, kita harapkan mau datang dan meninjau langsung Kabupaten Indramayu kita, gitu. Syukur-syukur main emang Gunung Sari, melu ngecaprak. Gitu kan. Ya, itu baru
termasuk satu pertanyaan dari teman kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga rekan-rekan kita yang ada di Desa Gunung Sari, bahkan dari mulai pemerintah desanya sudah tanggap, dan juga ada rekan kita juga. Betul. Dari peduli donasi banjir dari Taiwan. Iya, tadi sudah. Iya, dari Taiwan tuh rekan-rekan kita Kang Jamal Jamil juga Oh, bersama tim. Alhamdulillah sudah memberikan TKI. Iya, Formosa. Formosa. Bahasanya Formosa. Kang Jamal Jamil kesuwun nggih, aja Iya. nyotingnya baik. Ternyata Kang Jamal Jamil ki duwe jiwa sosial yang tinggi. Iya, ternyata juga alhamdulillah Kang Ajam juga sama dengan kita sudah melakukan kegiatan bantuan korban banjir. Betul. Khususnya tidak ketinggalan juga dari komunitas apa ya, dari Cadang Pinggan juga tuh bagi-bagi nasi ya, bungkusan nasi ya. Iya, betul. Yang dikoordinasi lewat Kang Nanang Tasnadi. Gitu. Dan untuk bentuk bantuan kita juga lihat itu beragam ya. Kalau dari birokrasi itu sudah ada mie, termasuk juga beras. Betul. Dan dari rekan-rekan yang lain juga sama, dari Taiwan juga kemarin kan sudah membagikan telur, beras, mie juga. Dan untuk program kita, donasi kita, mengapa kita bagikan dalam bentuk cash, uang? Karena saya anggap untuk dalam bentuk barang atau sembako, memang dari pemerintah dan rekan-rekan juga sudah memberikannya. Dan itu cukup bagus sekali. Betul. Karena bagus sekali gini, ketika kita bersatu bervariasi dalam bentuk bantuan itu, maka ya akan tercukupi juga ya. Iya, maka akan lengkap lah. Ada yang mie, ada yang beras, ada yang telur. Kita juga karena bantuan yang lain sudah dalam bentuk makanan, makanya kita dalam bentuk uang atau cash. Iya, karena yang sangat dibutuhkan di pasca banjir ini, masyarakat rumahnya itu banyak yang itu listriknya koslet, pompa airnya rusak, sayur rusak, colokan, sikring, kabel juga banyak yang terjadi kerusakan, sehingga dalam bentuk uang cash itu bisa digunakan untuk membeli kan alat-alat listrik atau membetuli nyerpis pompa air, termasuk juga untuk membeli alat kebersihan. Betul. Kayak alat garuk itu yang alat kebersihan lah, yang alat pel, seperti itu mungkin. Jadi sangat menarik ya, karena istilahnya variasi dalam bentuk bantuan itu sangat-sangat membantu dan sangat-sangat efisien bagi masyarakat ya. Karena ketika ada kelompok yang memberikan beras, bantuan berupa beras, makanan dan lain-lain, ada juga yang baju, pakaian dan lain-lain, ada juga yang uang, ada juga ya macam-macam lah, bervariasi, maka itu akan sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya korban yang terkena banjir. Dan untuk info saja bahwa kalau di Sukabumi Bang, khususnya di Desa Gunung Sari ya, itu alhamdulillah sudah surut dan tinggal kayak beresin tinggal pemulihan doang, kayak pemulihan doang, khususnya di Desa Gunung Sari ya. Tapi kalau di Desa Gedangan
sana, ya, itu saya rasa kemungkinan masih membutuhkan bantuan yang sangat besar ya. Katakanlah bantuan tenaga lah gitu mungkin. Kalau untuk Kecamatan Sukagumiwang sendiri sebenarnya yang lebih parah itu Desa Gedangan. Karena adalah di daerah Gedangan itu wilayah perumahannya itu topografinya lebih rendah dibandingkan Desa Gunung Sari. Bayangkan di Gunung Sari aja yang tinggi itu ikut kebanjiran. Bagaimana daerah-daerah yang lebih rendah di daerah aliran sungai Kali Cimanuk yang disebut yang disingkat DAS. Dari DAS itu daerah aliran sungai Cimanuk yang kapan saja berpotensi terjadi luapan air kiriman dari Rentang seperti itu. Itu di situ juga kita sapa ada Kang Dian, ada juga banyak lah, ada Kang Rastono sudah mengikuti kita dalam acara program Macaprak bantuan korban banjir. Oke, untuk sedulur yang mau bertanya atau memberikan masukan boleh tulis di kolom komentar atau inbox di messenger, boleh masukan atau apa, atau kritik lah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan juga nanti rencananya kita pemberian bantuan season 2 ya. Season 2 ada. Mudah-mudahan bantuan yang masuk juga bisa lebih banyak lagi, karena supaya lebih banyak yang dibantu. Ya, sekarang saya sudah mendengar kabar juga dari saudara kita yang kemarin menjadi donatur juga dari Manunung Koida itu. Alhamdulillah beliau sedang mengumpulkan donatur lagi untuk disalurkan ke masyarakat lagi gitu. Alhamdulillah ada rekan kita yang berjiwa sosial juga tinggi di negara luar yang sedang bekerja. Kang Ian ini masukannya atau pendapatnya sangat menginspirasi sekali, Kang Cas, dan sangat edukatif informasinya untuk masyarakat luas. Amin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat karena memang ini juga kami dalam bentuk kameranya juga terbatas ya. Ini alat untuk live streamingnya ini masih terbatas. Insya Allah nanti ke depan diperbaiki. Ini masih video amatir. Masih amatir ya. Oke, untuk sedulur yang berada di luar negeri ya, kami sarankan di masa-masa sekarang ya, kami sarankan sangat pas momennya untuk kita bersedekah, untuk kita berbagi kebaikan, untuk kita berbagi pangan atau apa sih bahasanya gitu. Di momen-momen sekarang ini sangat pas momennya begitu. Soalnya banyak masyarakat khususnya di Desa Gedangan yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Ya, bagi masyarakat Desa Gunung Sari, masyarakat Kecamatan Sukagumiwang yang tidak ada di rumah, yang sedang berada di luar negeri, karena beliau di sana tidak menyaksikan langsung kejadian banjir yang ada di wilayah kita. Makanya perlu juga informasi yang lengkap bahwa apa yang terjadi di desanya ini, khususnya di daerah wilayah Kabupaten Indramayu. Apa yang kami sampaikan ini memang supaya rekan-rekan kita juga yang ada di sana, yang jauh, yang ada di luar negeri dapat mengetahui kejadian di desanya tercinta, di kabupatennya tercinta. Karena di Kabupaten Indramayu
ini lagi berduka. Betul. Oke, kita sapa dulu ada Mbak Nunung Koida yang jadi donatur kemarin. Semangat selalu Kang Deon atau Adeon Hendra, Kang Cas atau Kang Cas Nata untuk menebar kebaikan. Ya. Yang penting gini aja Kang, dalam hal ini kita jauhi dan kita tidak ada niatan untuk rasa ria. Betul. Baik ada niatan untuk rasa menyombongkan diri Atau pencitraan ya? Iya, atau pencitraan. Pada intinya kami bertujuan baik dan untuk membantu sesama yang membutuhkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang masuk lagi nih dari sahabat saya juga dari Cirebon. Katanya gini ya, saya mau mendonasikan dalam bentuk pakaian. Kira-kira kemana ya Kang? Apakah saya datang langsung ke pemerintah desa atau ke Panjenengan? Kalau ya dari kemarin saya sudah ingatkan, yang mau membantu dalam bentuk apapun ya, boleh ke pemerintah desa, boleh bikin sendiri, boleh terjun langsung, boleh sendiri, lewat kita juga boleh, lewat temen yang lain boleh, kemana saja, yang penting tepat sasaran begitu, yang penting tersampaikan gitu ya tak? Betul. Tidak usah di kita, di mana saja, di posko banjir juga boleh. Betul. Karena kami juga tidak apa ya, tidak mengharuskan, tidak mengharapkan atau juga ya, tidak mengharapkan. Silakan saja kemana saja, yang penting tadi bantuannya nyampe dan tepat sasaran. Seperti itu. Oke, saya juga ini tadi sore itu ada dari komunitas atau persatuan lawyers ya, atau apalah gitu ya, kurang lebihnya namanya itu ada Ferrari-nya, Ferrari 04 atau apa itu ya, yang dipimpin oleh Ibu Imas, siapa tuh namanya, aduh lupa saya, teman baik saya juga sih. Saya mohon maaf untuk Ibu Imas Khairia Primasari. Saya mohon maaf Ibu, tadi sore kita nggak tahu. Soalnya tadi sore itu Ibu Imas itu mau kesini, mau memberikan donasi untuk Desa Gedangan. Cuma karena tidak tahu, beliau tidak tahu jalannya mungkinnya, atau beliau juga tadinya udah janji sama saya, kita udah sepakat sama saya, pengen ditemenin sama saya dan sama Angcas ya, supaya dipandu mana-mana saja lokasinya gitu yang harus diutamakan gitu. Cuma sayanya tuh pangapunten, pertama kelelahannya, habis ngantor juga, terus juga Tiduran. bukan tiduran juga, ada ngaji bersama, yasinan bersama, karena malam ini malam Jumat gitu. Jadi kita sangat-sangat capek, nggak tahu ketiduran. Jadi saya mohon maaf untuk Ibu Imas dan teman-teman. Saya mohon maaf, saya juga kelelahan sangat. Oke, ada masukan atau pertanyaan ini yang masuk nih dari Mbak Gian. Pendapat, bukan Pak, rekan Mbak. kita Maaf, juga. Masya Allah Kang lah. Kang Dian dari Firman Bondan. saya. Iya. Dari Bondan. Cuman ya, beliau tinggal di Indramayu. Oke, saya bacakan ya. Ini bukan personal, branding Kang. Saya sangat bersyukur dengan adanya live seperti ini, karena kaya akan informasi dan wawasan bagi masyarakat. Menurut saya ini sudah termasuk konsep pemberdayaan masyarakat. Terima kasih Kang Gian atas dukungannya, atas masukannya, atas yang jelas dukungan ya. Ya, kita juga mengadakan live seperti ini agar masyarakat kita bisa mengetahui bagaimana info atau yang lagi viral gitu kan, khususnya seperti itu. Dan
masih amatir. Alat-alatnya belum memenuhi syarat kalau harus pakai prosedur ya gitu. Jadi seadanya aja Kang gitu. Kapan-kapan Kang Gian monggo bisa diundang bisa juga. diundang juga ini. Karena bisa hadir juga maksudnya ya Kang Gian nih. Iya, karena Kang Gian juga yang setahu saya beliau adalah sahabat saya, menjadi pendamping desa juga. Oh iya, Iya. monggo Kang Gian Firmansyah, waktunya kapan kami tunggu. Bila panjenengan berkenan kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng, kita bongkar bersama bareng-bareng. Kalau ada yang masuk lagi nih, Kang Gian lagi nih. Saya bacakan lagi. Kalau amatir soal proses saja Kang. Betul, sangat benar. Belum tentu saya atau rekan yang lain bisa melakukannya. Enggak lah ya semua juga bisa Kang. Semuanya bisa. Tapi yang paling, kalau menurut saya yang paling penting kalau Kang Gian bisa datang ke sini kapan-kapan kita ngopi bareng, kita ngecaprak bareng, itu jauh lebih. Karena memang bagus. Saya rasa beliau lebih ngerti. Betul. Apa saja yang akan dilakukan untuk Indramayu yang akan datang, dan kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki khususnya di bidang pembangunan desa. Atau birokrasi. Karena yang saya tahu Kang Gian itu beliau pendampingan desa untuk beberapa pembangunan seperti itu. Ya. Nah ini nih masuk lagi nih Kang Gian Firmansyah nih. Insya Allah katanya ditunggu undangannya Kang. Baik. Baik, nanti kita bikinkanlah khusus mobil khususan Kang Gian. Ya bari anu bae Kang, bagi-bagi pengalaman baik. Menggunakan masih bagi pengalaman. Dan juga mengisi waktu senggang luang, karena memang kita juga punya aktivitas. Kalau pagi punya aktivitas, makanya kami sempatkan untuk acara ini ya agak mendekati malamnya. Karena bagi kita malam sebelum tidur itu kalau mendapatkan pengetahuan baru itu akan terasa sangat-sangat bermanfaat ya di esok harinya begitu. Oke, barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, barangkali kritik atau apa, barangkali nanti perlu dibahas untuk section yang kedua. Pembagian kedua. Kebagian kita masih akan Ketiga bro. Ketiga, soalnya yang kedua dari Ang Sukasa juga, dari teman-teman juga. Iya, tapi kan dijadikan satu ya? Iya, 2 hari itu kan udah kita lalui. Betul, jadi satu ya momennya ya. Oke, untuk yang memberikan sanggahan, masukan, kritik, monggo tulis di kolom komentar maupun japri nggak apa-apa. Oh ya jangan lupa sedulur Lihat itu statusnya Mbak Nunung juga, di situ ada untuk barangkali yang mau mendonaturkan. Iya, saya mau bicara. Iya, maka untuk sedulur dimanapun kalian berada, entah mau di luar negeri maupun di dalam negeri, untuk yang ingin mendonaturkan atau mendonasikan lewat bentuk apapun, untuk yang di luar negeri, sahabat-sahabat kita, sedulur-sedulur kita boleh lewat Mbak Nunung Koida ya, ada di beranda beliau nomor rekeningnya. Insya Allah kami amanah, kami akan salurkan ke orang yang sangat membutuhkan begitu ya. Dan jangan lupa kunjungi juga di channel YouTube kita, di CAS channel, CAS channel Ele Sijibai. Di situ beragam apa? Beragam ya ringkasan kegiatan kita, dalam pembagian teknis pembagian bantuan juga ada di situ. Ada di situ. Didokumentasikan. Karena memang kami amanah supaya ada dokumentasinya. Betul. Kami sudah sangat menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh saudara-saudara, meskipun kami harus bekerja dengan secara cepat,
dan juga langsung belusukan ke masyarakat dan alhamdulillah sepeser pun kita tidak memakan uang tersebut ya. coba pasti Ada masukan lagi dari Kian, Kang Wadi Pian Wadi. Oh, Kang Pian ya, bukan Anggian. Oke, saya akan bacakan langsung. Mas, saya mau ngucapin terima kasih kepada semua masyarakat Bojong Kulon, khususnya yang berada di dekat Tanggul Kali, Cimanuk. Beliau semua adalah pahlawan asli, menantang maut dari jam 1 malam hingga siang hari, bekerja keras. Soalnya agak ini nih, agak ngeblur ya, maksudnya agak cerah banget nih. Bekerja keras ya, membendung tanggul yang longsor. Dia semua bukan pahlawan kesiangan. Oh iya ya, untuk siapa namanya, Kang Pian ya, terima kasih juga dari kami ya, dari masyarakat juga. Terima kasih untuk pahlawan yang sebenar-benarnya, khususnya yang dari masyarakat Bojong Kulon yang sudah bergotong royong, sudah membendung aliran air untuk masuk ke pemukiman, khususnya di lapangan itu, lapangan Bojong. Kita juga melihat langsung ya. Namun ternyata banjir yang masuk di blok Bojong Kulon, Desa Gunung Sari, ternyata lebih banyak airnya masuk dari Citra, dari Kecamatan Sukagumiwang, sehingga masuk ke arah Bojong Kulon. Terus di waktu itu kalau pagi siangnya itu air masuk dari utara, dari Citra, dari kecamatan, karena di situ ada gorong-gorong, sehingga airnya meluap ke Desa Gunung Sari blok Bojong Kulon, termasuk Bojong Suru. Kalau untuk di Bojong Kulon sendiri ya memang ada masuk dari situ, dari lapangan, namun karena sudah dibendung sehingga bisa diantisipasi, meskipun masih tetap masuk. Tapi air yang masuk ternyata dari utara, dari Citra, dari kecamatan, kantor kecamatan. Ya, kita juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Bojong Kulon ya, khususnya di desa pinggir tanggul gitu, yang bikin bendungan-bendungan. Ya, beliau-beliau semua saya rasa pahlawan yang sebenar-benarnya, kata Kang Pian, kata saya juga begitu. Cuma untuk berbicara, maksudnya begini, saya menghindari chemistry atau penilaian jelek dari masyarakat lain juga ini. Kang Pian memang benar, Kang Pian benar gitu. Jadi yang dimaksud pahlawan siang bolong itu mungkin kata Kang Pian begini ya, orang yang apa ya istilahnya, ngaku-ngaku lah gitu. Pada dasarnya gini, kami juga masyarakat itu gotong royong mengamankan semua lingkungannya masing-masing, termasuk kita juga di daerah atau tanggul di bloknya Haji Narwa di Jembatan, kita juga mengamankannya masing-masing. Pada intinya kita gotong royong untuk mengantisipasi banjir ini. Namun untuk daerah Desa Gunung Sari itu karena ada Kali Sindu Praja, sehingga masuk airnya di Kali Sindu Praja. Sehingga untuk meluap ke wilayah Pekuwon, wilayah Gunung Sari itu sebelum memenuhi Sindu Praja ya, artinya ya mungkin kebanjirannya enggak terlalu parah atau tidak ke atas sebelum memenuhi Sindu Praja. Namun berhati-hati bagi masyarakat Desa Gunung Sari yang wilayahnya RW 1, karena itu masuk dalam das daerah aliran Sungai Cimanuk, seperti itu. Untungnya pada tahun 1982 itu di
toang, bahasa sini mah toang ya. Toang. Arab apa? Toang. Toang. Pakai Arab adoman ini berasa. Adomen apa toang? Toang ya. Toang. Iya, bahwa di toang jembatan Pakuwon memang sudah dilakukan senderan katanya pada tahun 82, sehingga air ya meluap karena ada tanggul yang sudah dibangun pada zaman dulu, zamannya Pak Soeharto, sehingga minimalisir bencana banjir meluapnya Kali Cimanduk. Bagaimana saya rasa, apakah acara ini dianggap sudah cukup atau bisa ada penyampaian? Kalau menurut saya pribadi ini ya lebih ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat ya, khususnya kesinergisan masyarakat dan pemerintah setempat itu harus ditingkatkan lagi. Salah satu contohnya ada masukan kemarin dari Kang Us ya, agar dibentuknya bak-bak sampah per blok gitu, dan petugasnya khusus petugas sampah tersebut begitu. Karena banjir itu tidak datang dari bencana alam saja, tapi datang dari diri kita sendirinya juga bisa, dari manusianya juga bisa. Contohnya kita buang sampah sembarangan ke kali, akan terjadinya penumpukan sampah, terus air yang harusnya mengalir dengan baik jadinya tersumbat ya, lalu terjadilah banjir gitu. Mungkin itu hanya itu doang begitu. Oke, pembahasan malam hari ini saya rasa tidak seperti biasanya ya, karena kita juga sangat benar-benar kelelahan ya. Ada aktivitas lain juga. Nah, oke, mungkin pembahasan pada malam hari ini mungkin saya rasa sudah cukup ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Saya perlu sampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada para donatur dan kepada komponen masyarakat yang sudah mendukung kegiatan kami dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan korban banjir di Indramayu. Dan kami tidak lupakan pula terima kasih kepada pemerintah setempat yang sudah bersama-sama membantu dalam kegiatan pemberian bantuan terhadap korban banjir. Dari saya Casnata, dari saya Muhammad Ade Yonendra. Jangan lupa saksikan terus, ikuti terus program acara kita di acara Ngecaprak ya. Untuk spesifiknya jangan lupa juga kunjungi akun YouTube kita ya, di Cas Channel. Di situ beragam pembahasan kita upload juga di YouTube. Jangan lupa juga untuk sedulur subscribe channel kita untuk selalu mendukung channel kita gitu, agar pembahasannya lebih menarik. Oke, mungkin hanya pada malam hari ini, pembahasan pada malam hari ini mungkin hanya sampai situ saja. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sedang menonton. Dan bila mana ada kekurangan kami berdua dalam penyampaian informasi maupun kegiatan bantuan program banjir, kami mohon maaf. Ya, kami mohon maaf. Oke, mungkin sampai situ saja. Tapi saya ingatkan untuk kita semua agar lebih berhati-hati lagi, dan selamat Hari Raya Imlek Gongsi Acoy. Itu ya. Mungkin sampai situ saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Saya Yonendra. Saya Casnata. Mari kita bongkar semua.
Saya seruput kopinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.